Solusi empati tegas, inovasi andal setia. Solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi-channel public service delivery 150 0164, call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pemirsa, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2023. Ini saya yakin pemirsa sama nih seperti saya. Ketika masuk bulan kedua ini, kita sudah mulai banyak undangan untuk menghadiri berbagai acara. Atau bahkan pemirsa sendiri yang mau bikin acara. Siapa nih yang mau melakukan resepsi pernikahan di tahun ini? Saya jangan lupa diundang ya. Hal yang paling penting dalam sebuah acara tentunya adalah penampilan. Ini buat para laki-laki, ini biasanya suka menjadi suatu PR yang sulit untuk dipecahkan ya. Karena kita suka susah nih untuk memilih pakaian yang pas dikenakan ketika menghadiri sebuah acara. Khususnya acara-acara yang sifatnya formal. Kita suka bingung bikin jas di mana, dan kalau mau beli kadang-kadang jasnya juga nggak bisa pas banget di badan kita. Untuk menjawab berbagai kegundahan dan PR tersebut, di layanan Jakarta TV hari ini kita sudah bersama dengan seorang pemilik usaha bespoke tailor, yaitu pembuatan jas dengan mengandalkan eksklusivitas tinggi. Kings Tailor & Co, Musa Gen. Halo Bang Musa, apa kabar? Halo Aldi, baik-baik aja, sehat selalu. Gimana kabar Aldi? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bang Musa. Bang Musa bener nih ya, kalau kita bikin jas di Kings Tailor & Co, ini akan selalu membuat laki-laki menjadi lebih keren, lebih tampan, dan juga lebih kece. Yes, thank you. Wah, saya jadi nggak sabar nih, kapan nih Bang Musa jas saya jadi nih? Bang Musa, kita akan bicara mengenai jas dan juga jasa pembuatan jas yang mengandalkan eksklusivitas tinggi ini Bang Musa. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo, saya Musa Gen, saya founder Kings Tailor & Co. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta on TV. Solusi empati tegas, inovasi andal. 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 Bang Musa, bagaimana awal mula tertarik dengan dunia usaha pembuatan jas? Dan bagaimana cerita di balik berdirinya usaha Kings Tailor & Co? Dulu sebelumnya tuh saya sering buat jas di tempat-tempat tailor ternama. Dan saya merasa agak lumayan mahal nih untuk expend uangnya, dan request dan kurang sesuai gitu sama saya. Dan pada akhirnya saya sadar mau coba untuk ekspor gitu, kayak bisa nggak sih diekspor nih. Akhirnya saya explore, mencoba, akhirnya saya bisa buat, dan tiba-tiba saya kepikiran juga untuk ide untuk kejual gitu. Akhirnya saya iseng coba lewat sosmed zaman dulu tuh, terus saya coba tawarin teman-teman saya, dan pada akhirnya tuh order pertama saya agak lumayan surprise tuh, di angka 17 set, dan saya berpikir, wow, ini uang gitu, kayak kenapa nggak coba kita ekspor lebih lanjut gitu. That's why Kings lahir sampai pada detik ini. Wow, untuk orderan pertama langsung mendapatkan 17 set. Luar biasa. Ini menarik nih Bang Musa. Bang Musa, bagaimana nih Bang Musa mempelajari terkait dengan pembuatan jas ini, dan dari mana cara belajar ya Bang Musa? Oke, gini Aldi. Jadi waktu zaman dulu itu saya mencoba ekspor ya pada saat itu. Kurang lebih kita development tuh 1 tahun. Yaitu kita belajar tentang bahan, mengenai konstruksi, lalu
tentang tekniknya, jahitnya, even stylenya. Nah, zaman dulu kan kita juga udah kebantu dari internet tuh. Saya mencoba dari artikel atau majalah, e-magazine, lalu via YouTube, even dari tailor-tailor yang udah existing di sosmed. Dan pada saat itu saya putuskan untuk belajar juga sama master saya, dan lokasi di Jakarta juga. Lalu sebenarnya hal utama apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan jas, Bang Musa? Sebenarnya kalau masalah krusial sih, kita bisa bilang apa ya, baik lagi ke needs-nya sih, kayak ini sebenarnya klien ini buat jas untuk apa, kayak banyak yang fokusnya untuk wedding, banyak juga fokusnya untuk masalah profesional mereka, even kayak banker, lawyer gitu, pengusaha atau investor. Jadi basicnya kita harus tahu kebutuhannya untuk apa gitu. Kedua, kita cari lagi mereka tuh nyari style tuh seperti apa sih, karena kan masing-masing orang tuh kayak apa ya, kepedeannya beda-beda lah. Ada yang seneng yang warna flat, ada yang seneng motif gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih. Tapi kalau perihal krusial sih, kita nggak melihat itu ada ya, cuman kita balik lagi ke needs-nya. Bang Musa, nampaknya saya dan pemirsa ini semakin penasaran nih Bang Musa. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Bang Musa ya? Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang pemilik usaha bespoke tailor atau pembuatan jas yang mengandalkan eksklusivitas yang tinggi. Kings Tailor & Co, Musa Gen. Bang Musa, bespoke tailor atau jasa pembuatan jas dengan mengandalkan eksklusivitas yang tinggi ini sudah mulai terdengar begitu ramai beberapa tahun ke belakang nih Bang Musa. Lalu sebenarnya eksklusivitas seperti apa yang ditawarkan oleh para bespoke tailor ini? Dan bagaimana Bang Musa melihat perkembangan bisnis tersebut saat ini di Jakarta? Untuk bespoke tailor itu untuk saat ini sih udah terdengar banyak ya. Tapi pada era 2015 atau 2014, bespoke tailor itu belum terlalu existing menurut saya, karena gak banyak yang menganut ke arah sana. Tapi seiring berjalan kita banyak edukasi juga, educate klien-klien, even teman-teman atau pemirsa-pemirsa yang bespoke tuh beda menurut saya. Jadi apa sih itu bespoke tailor? Jadi bespoke tailor itu gimana cara kita ngebuat suits itu benar-benar dari nol, even dari pemilihan bahan yang hanya dia aja yang punya atau nggak semua orang punya, limited gitu, dan detail-detailsnya mungkin kayak contoh halnya itu seperti kancing tangan gitu. Mereka mau berapa nih? Saya mau 4, mungkin ada kliennya pengen 3. Mungkin dari itu juga ada meaningnya, angka tersebut. Oh, angka keuntungan saya mungkin 4 mas gitu. Atau mau pilih warna, warna buttonhole saya merah karena merah warnanya ini saya, warna peruntungan saya gitu. Nah dari itu mendefinisikan siapa seseorang tersebut, atau bisa kita bilang itu statementnya gitu. Makanya untuk tahun ini atau detik ini sudah lumayan existing lah, dan orang udah banyak tahu lah. Semakin menarik ya pemirsa. Lalu apa nih Bang Musa tantangan yang Bang Musa hadapi dan bagaimana strategi dalam menghadapinya? Jadi begini Aldi, kalau dari kita pribadi ya sebagai Kings Tailor Team nih, tantangan kita itu adalah sebenarnya edukasi gitu. Nggak semua orang banyak tahu, nggak semua orang punya dapat experience ini. Bisa saya bilang 80% tuh mereka baru mengalami experience ini. Jadi mungkin mereka tuh banyak bertanya apa sih yang Kings provide gitu, dan apa sih stylenya gitu. Jadi di sini tantangannya sih edukasi, dan untuk solve problem itu ya kita mau nggak mau harus edukasi terus. Tapi terkadang kita juga minta bantuan lah ke rekan-rekan kayak influencer untuk bantulah educate. Jadi apa sih ini bespoke tailor, apa sih ini eksklusifnya Kings gitu. Itu sih. Wah, saya tertarik nih Bang Musa dengan penggunaan influencer yang telah dilakukan. Lalu secara menyeluruh sebenarnya seperti apa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kings Tailor & Co, Bang Musa? Perihal marketing tuh sebenarnya kita pribadi
nggak terlalu agresif lah untuk marketing, karena kan merasa marketing toolsnya ya, maksud tekniknya ya, kita kebanyakan tuh dari word of mouth lah. Jadi kita sangat membantu dari klien-klien yang dari word of mouth mereka, dan pada akhirnya datang semua gitu. Jadi effort untuk marketing nggak terlalu effort lah gitu. Terus kalau mengenai perihal jabat artis, kita pun sebenarnya jarang menawari mereka yang datang sendiri. Itu yang saya bilang word of mouth. Cuma kan elemennya itu kan adalah ketika produk lo firm ya, maksudnya bagus, quality-nya bagus, mereka puas, ya why not mereka mencoba rekomendasi lah ke teman-teman gitu. Cuman di luar itu untuk perihal digital ya, kita ngelakuin kok kayak 360 marketing, kayak Instagram ads, FB ads, Google, anything lah in digital kita lakuin juga kok. Untuk supaya dari tradisional, dari digital kita support semua gitu. Kita kembali setelah yang satu ini. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan pemilik usaha Bespoke Tailor atau jasa pembuatan jas yang mengandalkan eksklusivitas tinggi, Kings Tailor & Co, Musa Gen. Bang Musa, di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Bang Musa. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengalaman apa yang bisa Bang Musa bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV ketika mengakses perizinan dan non-perizinan? Oke, perihal perizinan tuh buat saya pribadi sangat membantu banget dan sangat mudah lah. Ketika saya coba untuk call centernya PTSP, sangat detail penjelasannya dan step by stepnya tuh sangat mudah menurut saya. Dan pada akhirnya izin saya jadi cepat gitu. End to end-nya lancar lah menurut saya, aman. Terima kasih Bang Musa. Apresiasi diberikan kepada Bang Musa dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Lalu apa nih Bang Musa rencana ke depan yang akan Bang Musa lakukan dalam pengembangan usaha Kings Tailor & Co? Oke, ke depannya mungkin dari kita pasti akan ada ekspansi lah. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada ekspansi, entah perihal in digital atau di toko-tokonya, tempat-tempat ya. Ini masih kita garap sih, maksudnya mau di mana nih tempatnya. Tapi ya di satu sisi kita juga pengen menggandeng banyak lokal brand lah yang bisa gabung sama kita, karena menurut saya banyak lokal produk atau lokal brand yang bisa kita bantu push lah. Bahwa tuh produk kita tuh nggak kaleng-kaleng gitu, bagus semua. Kalau bisa kita maju bareng, kenapa enggak? Baik,
Terakhir Bang Musa, bagaimana tips merawat jas kesayangan di rumah? Tentunya saya dan pemirsa Lenja Ketahuan TV penasaran nih Bang Musa. Silakan. Kalau perihal ngerawat sih kayak easy ya sih. Maksudnya kayak di sini kan banyak laundry ya. Perihal bahan wool, bahan cotton, linen. Tapi dengan quality yang bagus ya. Kalau saran saya sih ya hanya dry clean aja gitu. Cuma kalau untuk kayak kemeja, cotton ya wash, cuci sendiri, laundry itu oke lah fine. Cuman kalau bisa kita kasih ke profesional apa enggak? Karena kan menurut saya ini barang nggak murah gitu. Jadi treatmentnya juga agak lumayan mirip-mirip lah harganya gitu. Jadi saran saya ya easy lah, kalau laundry cukup. Baik Bang Musa, sangat bermanfaat sekali percakapan kita hari ini. Luar biasa. Bang Musa, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Yes, thank you Aldi, sama-sama, sehat selalu juga. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin daku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.